Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan, berjumpa kembali saudara dalam renungan kita pada saat hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Doa dan harapan kami Bapak Ibu seluruhnya Tuhan berkati, Tuhan berikan kesehatan. Saudaraku dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk hari ini kami mengucap syukur. Kasih setiamu, pertolongan dan perlindunganmu yang menyertai hidup kami. Sebentar kami akan belajar daripada kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapilah pendengaran kami, hati, tubuh, dan jiwa kami. Urapi jugalah hamba-Mu yang menyampaikan, supaya firman-Mu Tuhan benar-benar isi hati-Mu bisa kami terima dan menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu saudaraku dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan terambil dari Lukas 17 ayat 14. Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Saudara, jika mau diberkati, jalankan perintah Tuhan. Jika mau diberkati, jalankan perintah Tuhan. Perintah Tuhan ada yang mudah tapi ada juga yang sulit, saudara. Kita sering bersikap memilih-milih. Yang mudah kita mau kerjakan, tetapi yang sulit kita tidak bersedia melakukan. Saudaraku dikasihi Tuhan, contoh perintah Tuhan yang sulit, Abraham diminta Tuhan untuk mempersembahkan anak satu-satunya, yaitu Ishak, untuk dijadikan korban. Tuhan memintanya untuk membawa Ishak ke Bukit Moria, di mana upacara pengorbanan dilakukan. Bayangkan saudara betapa beratnya permintaan itu. Hancur hati Abraham. Ishak, anak perjanjian yang ia terima setelah menunggu selama 25 tahun, kini telah menjadi seorang remaja. Tuhan memerintahkan Abraham untuk mengorbankan Ishak. Hati ayah mana yang sanggup melakukannya? Hati orang tua mana yang rela menyembelih anak kandungnya untuk dijadikan korban persembahan? Bukankah masih ada cara lain? Mengapa harus Ishak, anak satu-satunya? Apakah saudara sanggup? Saudara dikasihi Tuhan, Abraham taat sepenuhnya kepada Tuhan. Bagi Abraham, Tuhan adalah segala-galanya. Cintanya kepada Tuhan melebihi kepada Ishak, anaknya. Tanpa berdebat sedikit pun, Abraham bangun pagi-pagi dan mengajak anaknya, Ishak, menuju Bukit Moria, saudara. 1 jam perjalanan yang tidak mudah. Suatu perjalanan ini sangat menyedihkan. Kita bisa membayangkan sepanjang jalan Ishak bertanya, saudara, mau kemana? Mana domba yang akan dipersembahkan? Semakin mendekati Bukit Moria, hati Abraham semakin pedih, seperti ditusuk sembilu. Tapi Abraham adalah pribadi yang hebat. Pedih memang, perih memang saudara. Tapi bagaimana perintah Tuhan adalah harga mati, tidak bisa ditawar.
Abraham tunduk sepenuhnya kepada permintaan Tuhan. Tuhan tidak pernah memiliki rancangan yang jahat bagi kita, puji Tuhan. Kita membaca akhir dari kisah ini, saudara. Ketika Abraham mengikat Ishak di atas batu persembahan dan siap untuk dikorbankan, maka Tuhan segera bertindak. Haleluya. Tuhan menggantikannya dengan seekor domba, saudara. Tuhan hanya ingin menguji kesabaran. Seberapa taat Abraham melaksanakan perintah Tuhan. Apakah betul Abraham mencintai Tuhan lebih daripada mencintai Ishak anaknya? Abraham lulus dalam ujian yang mendebarkan ini, saudara. Tuhan tidak pernah memiliki rencana yang buruk untuk setiap orang yang mengasihinya. Nah, orang kusta taat tanpa ragu sedikit pun, saudaraku dikasihi Tuhan. Saat Tuhan meminta kepada orang kusta untuk memperlihatkan diri mereka kepada orang iman, para imam, tidak ada keraguan sedikit pun. Mereka tidak berbantah-bantah dengan Tuhan. Kan belum sembuh, apa yang mau diperlihatkan? Tidak, saudara. Bukankah mereka akan ditertawakan, dipermalukan, dihina, bahkan diusir oleh para imam? Orang yang taat kepada Tuhan tidak pernah ragu sedikit pun. Dan lihatlah, saudara, sementara mereka berjalan, maka kusta mereka menjadi tahir. Kusta yang mereka derita sembuh. Itulah buah dari sebuah ketaatan, saudara. Bagaimana dengan kita? Seberapa taat kita kepada Tuhan? Seberapa tunduk kita untuk melaksanakan firman-Nya? Kita sering lebih taat kepada manusia daripada kepada Tuhan. Kita lebih tunduk kepada bos di kantor daripada kepada Tuhan. Kita lebih taat kepada jam kerja daripada jam ibadat Tuhan. Kita lebih taat kepada perintah dokter daripada perintah Tuhan, saudara. Teladani ketaatan Abraham, walaupun berat untuk dijalankan. Hidup Anda akan diberkati jika Anda taat sepenuhnya kepada perintah Tuhan. Orang kusta bisa, mengapa kita tidak? Saudara, orang kusta bisa, mengapa Anda tidak? Saudaraku, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Saat hari ini Tuhan, kami mengucap syukur kasih setia-Mu, pertolongan dan perlindungan-Mu, melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar, mengingatkan kami, menolong kami, memberikan kekuatan. Tuhan Yesus, pada saat hari ini kami berdoa, biarlah Tuhan firman-Mu menjadi rema di dalam tubuh roh dan jiwa kami. Inilah yang menjadi kekuatan dan hidup kami. Untuk kami selalu mengandalkan Tuhan. Berikanlah kami Tuhan kekuatan iman. Berikanlah kami Tuhan pengertian, hikmat yang daripada Tuhan. Untuk kami tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman-Mu, baik dalam menjalani hidup ini Tuhan, mengandalkan Engkau saja. Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, demikian perjumpaan kita pada saat hari ini. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melindungi saudara, baik dalam setiap aktivitas saudara, karya Tuhan, pertolongan dan perlindungan Tuhan yang menyertai Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada.
Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apabila baru pertama kali berjumpa dengan channel ini, saudara, Bapak Ibu silakan tekan tombol subscribe-nya, pilih ikon lonceng, supaya setiap video-video terbaru boleh Bapak Ibu dapatkan gratis. Dan kita sama-sama berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendoakan Bapak Ibu dimanapun berada, setiap hari, setiap saat. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa kembali kita dalam kesempatan berikutnya. Haleluya. Amin, amin, amin.